Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anum Dianto dengan NIM 6420145 ingin menjelaskan tentang pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Mandiri Cabang Gambir. Di sini poin-poin yang dibahas adalah yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan di sini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan atau inti permasalahan pada PT Bank Mandiri Cabang Gambir. Dan untuk tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori dari kualitas pelayanan, kualitas produk, kepercayaan, dan loyalitas nasabah serta kerangka pemikirannya. Untuk metode penelitian, di sini menjabarkan tentang populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dan selanjutnya, hasil penelitian membahas tentang pengolahan data dan hasilnya. Dan yang terakhir, kesimpulan di sini menjelaskan tentang kesimpulan dari variabel kualitas pelayanan, kualitas produk, kepercayaan, dan loyalitas nasabah. Oke, selanjutnya di sini pendahuluan atau latar belakang masalah. Di sini beberapa waktu yang lalu terjadi masalah skimming pada Bank Mandiri Cabang Gambir. Skimming sendiri itu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang luar negeri dan termasuk Indonesia. Mereka melakukan kejahatan itu untuk mengambil keuntungan dengan cara menggandakan identitas nasabah dengan menaruh alat WiFi pocket router disertai kamera untuk mencuri PIN nasabah di bagian ATM yang telah dipasangnya guna untuk menarik data-data pribadi nasabah ATM tersebut, sehingga para pelaku kejahatan skimming ini dengan mudah mengambil atau menguras uang nasabah yang ada dalam rekening. Untuk itu perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap nasabah agar mereka merasakan ketenangan atas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, pengertian tentang kualitas pelayanan. Menurut Philip Kotler, kualitas pelayanan adalah sebuah kinerja yang dapat ditawarkan oleh seorang kepada orang lain. Kinerja ini dapat berupa tindakan yang tidak berwujud serta tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan terhadap siapapun. Poin utamanya adalah pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penjual kepada pembeli atau konsumennya demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan selanjutnya indikator dari kualitas pelayanan. Di sini ada 5 indikator. Yang pertama ada bukti nyata atau tangibles. Indikator ini adalah bukti konkret kemampuan suatu perusahaan untuk menampilkan yang terbaik untuk pelanggan. Yang kedua ada keandalan atau reliability. Ini mengemukakan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ketanggapan atau responsiveness. Di sini para penyedia tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif. Dan yang keempat ada jaminan atau assurance. Assurance adalah indikator yang berkaitan dengan kepastian. Kepastian yang dimaksud di sini adalah kepastian yang didapatkan oleh pelanggan dari para perilaku usaha. Dan yang terakhir ada kepedulian atau empathy. Empathy adalah kepuasan pelanggan yang berhubungan dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada masing-masing pelanggan. Selanjutnya ada pengertian kualitas produk dan indikatornya. Kualitas produk menurut Daga adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut bernilai lainnya. Dan menurut Kotler, terdapat 8 indikator dalam kualitas produk. Yang pertama ada kinerja atau performance. Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut. Yang kedua ada keragaman produk atau features. Aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. Yang ketiga ada keandalan atau reliability. Hal ini berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu produk berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. Yang keempat ada kesesuaian atau conformance to specification. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Yang kelima ada ketahanan atau durability. Suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang. Selanjutnya ada kemampuan pelayanan atau serviceability. Karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. Yang ketujuh ada estetika atau estetik, karakteristik yang bersifat subjektif mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual. Yang ke-8 ada kesan kualitas atau perceived quality. Dimensi ini atau indikator ini menunjukkan citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap produk tersebut. Ya, selanjutnya ada pengertian dan indikator dari kepercayaan. Menurut Andriani dan Halmawati, kepercayaan merupakan keyakinan seseorang untuk menemukan apa yang diinginkan. Dan menurut Robbins dan Judd, di sini terdapat 5 indikator dari kepercayaan.
Yang pertama itu ada integritas atau integrity, merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Yang kedua ada kompetensi atau kompetens, terkait dengan pengetahuan dan keterampilan teknikal dan interpersonal yang dimiliki individu. Yang ketiga ada konsistensi atau konsistensi, berhubungan dengan keandalan, kemampuan memprediksi dan penilaian individu jitu dalam mengenai situasi. Yang keempat ada loyalitas atau loyalty, keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan orang lain. Yang kelima ada keterbukaan atau openness, mengacu pada 3 aspek keterbukaan dalam komunikasi interpersonal, meliputi yang pertama kesediaan terhadap pengungkapan diri asalkan pengungkapan tersebut memadai, yang kedua kesediaan untuk bereaksi jujur terhadap pesan-pesan orang lain, yang ketiga memiliki perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang jernih. Ya, selanjutnya ada pengertian dan indikator dari loyalitas nasabah. Menurut Hermanto, loyalitas pelanggan atau nasabah secara umum dapat diartikan sebagai kesetiaan seseorang atas suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu. Dan menurut Griffin, loyalitas nasabah ini ada 4. Yang pertama ada melakukan pembelian secara teratur atau make regular repeat purchase. Yang kedua ada membeli di luar lini produk atau jasa, atau purchase across product and service lines. Yang ketiga merekomendasikan produk lain atau reverse order. Yang keempat ada menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing, atau demonstrate an immunity to the full of the competition. Selanjutnya ada penjelasan tentang kerangka berpikir dan hipotesis. Di sini ada gambarnya untuk kualitas pelayanan di X1, kualitas produk X2, dan kepercayaan ada di X3. Dan di sini loyalitas nasabahnya adalah Y. Jadi keterangannya, menurut Sugiono, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dan dari penelitian ini, hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban sementara atas permasalahan dalam penelitian ini adalah H1, terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. H2, terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap loyalitas nasabah. H3, terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap loyalitas nasabah. Dan H4-nya tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepercayaan terhadap nasabah. Selanjutnya ada metode teknik. Yang pertama populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Di sini saya menggunakan populasinya 100 atau 100 responden. Dan kedua sampel. Sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan di sini sampelnya adalah 80. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Mandiri cabang Gambir dengan menggunakan metode sampel acak sederhana atau simple random sampling. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Lovin, yaitu N sama dengan N per 1 tambah N dalam kurung E pangkat 2. Dan di sini jadi N sama dengan 100 per 1 tambah 100 dalam kurung 0,05 pangkat 2, dan N-nya adalah 80. Jadi di sini data yang akan dianalisis atau dihitung itu adalah yang 80. Oke, selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi pustaka dan pengisian kuesioner. Studi pustaka, pada penulisan penelitian ini dilakukan studi pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal dan buku referensi. Untuk pengisian kuesioner, pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Dan di sini pengisian kuesionernya menggunakan skala Likert, maka variabel penelitian yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Dan di sini bisa dilihat skala Likertnya di gambar sebelah kanan. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji validitas dan reliabilitas. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel, yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R table untuk degree of freedom atau DF sama dengan N dikurang 2, di mana N adalah jumlah sampel penelitian. Jika R hitung lebih besar dari R table dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dan untuk uji reliabilitas menurut Sekaran, apabila reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Selanjutnya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikoliniaritas, autokorelasi, dan heteroskedastis pada mode regresi. Mode regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas.
Untuk uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Peneliti menggunakan pengujian normalitas melakukan dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik histogram, normal pp-plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji linearitas, jika nilai sig deviation from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel. Jika nilai sig deviation from linearity kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel. Dan jika nilai f hitung kurang dari f table, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai f hitung lebih besar dari f table, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk uji multikoloneritas, tidak terjadi multikoloneritas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Terjadi multikoloneritas jika nilai tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10. Jika dilihat dari VIF atau variance inflation factor, tidak terjadi multikoloneritas jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Terjadi multikoloneritas jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00. Dan untuk uji heteroskedasititas, cara mendeteksi ada atau tidaknya hetero adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait atau dependen, yaitu z-rate dengan residualnya Serseid, serta uji Glaser. Jika ada pola tertentu seperti titik yang membentuk pola yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasititas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasititas. Selanjutnya, regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan ini biasanya disampaikan dalam rumus, sedangkan untuk kasus di atas rumus yang terbentuk adalah Y sama dengan konstanta plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E. Dari sini keterangannya untuk Y-nya itu variabel terkait yang diprediksikan atau di sini loyalitas nasabah, X1-nya itu variabel bebas atau kualitas pelayanan, X2-nya kualitas produk, X3 kepercayaan, dan ini A-nya ada nilai konstanta, B1, B2, B3, B4 adalah coefficient regresi variable, E-nya adalah error. Di sini untuk uji hipotesis ada dua, ada uji T dan uji F. Di sini uji T digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikasi 0,05. Dengan rumus sebagai berikut: T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R pangkat 2. Di sini R sama dengan koefisien regresi, N sama dengan jumlah sampel, dan T adalah uji hipotesis. Di sini apabila T hitung kurang dari T table, maka HO diterima yang berarti tidak ada pengaruh signifikan masing-masing variabel kualitas pelayanan, kualitas produk, kepercayaan terhadap loyalitas nasabah. Apabila T hitung lebih besar dari T table, maka HO ditolak yang berarti ada pengaruh signifikan antara masing-masing variabel kualitas pelayanan, kualitas produk, kepercayaan terhadap loyalitas nasabah. Dan selanjutnya untuk uji F, cara mengetahuinya adalah apabila HO B1 sama dengan B2, B3 sama dengan B4 kurang dari 0. Berarti itu tidak ada pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepercayaan secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah. Yang kedua, HA B1 sama dengan B2, B3, B4 lebih dari 0. Berarti ada pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepercayaan secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah. Dan level signifikan di sini adalah 5%. HO diterima bila F hitung kurang dari F table. HO ditolak bila F hitung lebih besar dari F table. Dan selanjutnya koefisien determinasi R2. Menurut Widarjono, analisis koefisien determinasi dalam regresi nilai berganda digunakan untuk mengukur seberapa baik regresi sesuai dengan data aktualnya atau goodness of fit. Koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Koefisien determinasi dapat dilihat berdasarkan angka R² dalam analisis regresi. Oke, untuk di sini yang hasil penelitian kita dari Google Form. Di sini kita cari terlebih dahulu hasil dari kuesionernya, yaitu di sini kan ada 100. Setelah jawabannya sudah terkumpul 100, kita mencet yang spreadsheet. Ya, di sini sudah dapat respondennya. Lalu dari sini kita masukkan di Excel terlebih dahulu. Nah, di sini yang dibutuhkan ada jenis kelamin, usia, ada pendidikan terakhir, pekerjaan.
Lalu ada variabel X1-nya. Di sini saya sesuai dengan indikatornya, yaitu ada tangible, reliability, dan lain-lain. Lalu setelah itu jangan lupa dimasukin totalnya, total dari variabelnya ini semua. Ini sama sampai Y juga seperti itu. Lalu setelah tabulasi data di Excel-nya sudah, kita masukkan ke SPSS. Ya, di sini yang pertama ada tadi jenis kelamin. Jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Berarti di sini kita tulis JK. Kenapa ditulis JK? Karena yang untuk bagian judul sini tidak bisa dispasi. Jadi tulis JK terlebih dahulu. Nah kan tidak bisa dispasi. Dia tulis JK, terus usia, terus tadi usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Pendidikan terakhir karena bisa disingkat jadi PT, dan pekerjaan. Untuk di sini desimalnya kita jadi 0 aja supaya kelihatannya rapi. Nah, di copy aja bisa. Dan untuk di sini labelnya kita perjelas karena tadi jenis kelamin nggak bisa dispasi, jadi kita tulis jenis kelaminnya di sini. Lalu PT atau pendidikan terakhir di sini. Sudah, setelah itu di sini type-nya karena kita berbentuk deskripsi atau bukan angka, kita ganti menjadi string. Karena kalau di sini kita numerik, deskripsi atau jenis hurufnya itu kan kita di sini jenis kelamin itu perempuan atau laki-laki, jadi tidak terbaca. Jadi ini bisa bacanya hanya angka aja. Jadi kita ganti string dulu biar bisa kebaca. Ganti string, di copy aja. Ya di sini untuk width-nya juga karena ini width itu adalah jumlah huruf. Jadi karena di sini 8, jadi cuma bisa kebaca 8 huruf. Karena untuk jenis kelamin misal atau untuk pekerjaan misal lebih dari 8 huruf, kata terakhirnya itu tidak terbaca. Jadi misal pekerjaannya pegawai swasta, misal itu lebih dari 8 huruf, jadi mungkin yang kebaca cuma pegawai swa doang, jadi swastanya nggak kebaca gitu. Jadi di sini kita ganti bebas saja. Kalau saya di sini enaknya 30, saya ganti. Nah selanjutnya kalau ini udah kita masukin yang X1 yang tadi di Excel sini ya, kita masukin sama totalnya juga X2, X3, dan Y juga sama kayak gitu. Jadi di sini masukin aja X1.1. Di sini artinya X1.1 adalah variabel 1 pertanyaan 1, dan selanjutnya X1.2 artinya pertanyaan 1 variabel 1 pertanyaan 2, dan begitu pun seterusnya. Di sini ada 5 pertanyaan. Lalu di sininya totalnya tinggal ditulis saja total X1 ini. Tadi saya bilang nggak bisa dispasi, jadi saya akalin menggunakan total underscore X1. Nah ini X1 nya sudah, berarti gantian X2, berarti X2.1. Di sini karena saya ada 8 pertanyaan, jadi langsung masukin saja. Di sini total X2, selanjutnya X3. Nah di sini totalnya masukin sama tadi. Artinya Y. Setelah sudah, di sini untuk ini udah numerik ya, jadi kebaca di sini yang untuk variabel sama totalnya udah pasti kebaca, dan di sini 8 nggak masalah, nggak usah diganti. Di sini desimalnya diganti dulu jadi 0. Oke, selanjutnya
Di sini untuk penjelas di label untuk di total X1, karena X1 itu kan kualitas pelayanan, jadi ditulis aja untuk perjelas. Kalau ini variable, total variable dari kualitas pelayanan. Semuanya tadi kualitas produk. Di sini kepercayaan. Di sini adalah loyalitas. Oke, selanjutnya untuk values-nya di sini bisa ditulis terlebih dahulu. Ini karena tadi yang kita pakai respondennya di Google Form, karena kita tadi pakai skala 1 sampai 4, jadinya kita sesuaikan di sini untuk values-nya. Kalau saja value 4 ini sangat setuju, value 3 setuju, value 2 setuju, value 1 sangat tidak setuju. Oke, sudah. Dan di sini kita copy aja. Tapi di sini yang di copy pertanyaannya aja, totalnya nggak usah. Itu juga sama yang X2 nya, yang lain juga gitu, tapi totalnya jangan. Oke, sudah. Di sini untuk yang numerik ini saya ganti jadi ini jadi di tengah supaya angkanya itu enak dilihat dulu. Ini di tengah. Oke, ini sudah siap berarti untuk variable view-nya, dan di sini datanya kita masukkan di data view. Di sini masih kosong, berarti kita masukkan yang dari Excel tadi, dari tabulasi data tadi. Tinggal di seperti ini, digeser lalu di copy aja, otomatis dia masuk. Oke, setelah itu kita ke data view dan masukkan data tabulasi dari Excel, dan di sini tinggal di copy aja datanya semua. Sini ada 100 data. Oke. Setelah itu kita masukkan di Ctrl+C aja, terus di copy paste di sini. SPSS. Nah, sini udah masuk datanya, ada 100, totalnya juga udah benar semua di sini. Nah, karena di sini saya menggunakan metode random sampling dan menggunakan rumus Lovin, yaitu 80 data yang diolah. Jadi di sini kita kocok dulu supaya menemukan 80 datanya. Caranya adalah saya transform random number generators, kita centang ini set active generator sama set starting point. Oke, lalu selanjutnya pencet data, select cases, dan di sini kita pencet yang random sample of cases. Di sini untuk sampelnya kita pencet yang exactly, karena kita mencarinya 80, jadi kita tulis 80 dari 100 data. Di sini continue. Oke. Jadi karena kita lihat di sini datanya ada coretan, artinya data ini tidak akan digunakan atau tidak akan diolah di SPSS. SPSS-nya akan mengetahui bahwa data coretan ini tidak akan digunakan, dan kelihatannya kan kurang rapi, jadi kita rapikan terlebih dahulu. Di sini data sort cases. Nah, di sini yang kita taruh di sort by-nya itu yang tulisan 80 from the first. Di sini kita pencet descending. Oke. Nah, di sini bisa terlihat yang digunakan itu hanya 1 sampai 80. Yang 81 sampai 100-nya itu sudah tercoret. Oke, di sini selanjutnya yang pertama adalah mengolah deskripsi data. Maksudnya deskripsi data di sini adalah kita jadi mengetahui berapa jumlah responden laki-laki, berapa jumlah responden perempuan, dan berapa usia dari respondennya, seperti itu, dan lain-lain. Jadi yang pertama adalah analyze descriptive statistik, lalu frekuensi. Nah, di sini karena kita mau mengetahui yang jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan, langsung aja dimasukin semua ke variabel, dipindahin. Lalu kita klik OK. Nah,
sini sudah terlihat di frekuensi tabelnya. Di sini jenis kelaminnya yaitu yang pertama laki-laki ada 51 dan perempuan 29. Dan totalnya jadi 80. Nah, di sini berarti nasabah di cabang Gambir kebanyakan respondennya adalah berjenis kelamin laki-laki. Dan untuk yang usia di sini 20 sampai 25 tahun ada 65 orang, 26 sampai 30 tahun ada 9 orang, dan 31 sampai 40 tahun ada 6 orang. Berarti di sini nasabah Bank Mandiri cabang Gambir respondennya itu rata-rata usianya kebanyakan 20 sampai 25 tahun. Dan untuk yang pendidikan terakhir di sini S1, S2 atau S3 itu ada 24 orang, SDE atau MI 1 orang, SMA atau SMK atau MA ada 54 orang, dan SMP atau MTS 1 orang. Berarti di sini nasabah Bank Mandiri cabang Gambir pendidikan terakhirnya kebanyakan adalah SMA atau SMK atau MA. Dan yang terakhir untuk pekerjaan di sini pegawai swastanya 19 orang, pelajar atau mahasiswa 42 orang, PNS 4 orang, wira swasta 6 orang, wira usaha 9 orang. Jadi nasabah Bank Mandiri cabang Gambir respondennya kebanyakan adalah pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya kita mengolah data yaitu tentang UJF simultan. Caranya adalah analyze, regression, linear. Di sini untuk bagian dependennya kita yang loyalitas nasabah atau yang Y, dan itu yang totalnya aja. Dan untuk independennya adalah kualitas pelayanan atau X1 totalnya juga, dan di sini X2-nya kualitas produk dan kepercayaan, dan X3. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini hasilnya adalah ini adalah F table-nya. Berarti nilai F hitung sebesar 7,156, yang artinya F hitung lebih besar dari F table, yaitu F table-nya itu adalah 2,72. 2,72 ini dari 76 dan 3 ini di sini di DF-nya. Stop dulu, Riz. Nah, di sini F table-nya kita cari F table dari 76 dan 3. Bisa dilihat di sini F table-nya 76 dan 3, berarti sebentar. Nah, ini F table dari 76 dan 3 adalah 2,72. Itu artinya berarti F hitung lebih besar dari F table, yaitu F hitungnya 7,156 dan F table-nya adalah 2,72. Sehingga AO ditolak dan AA diterima dengan signifikasi 0,00 kurang dari 0,05. Di sini sigmanya 0,00 dan ini kurang dari 0,05 yang ditetapkan. Maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah. Dan yang selanjutnya kita mencari uji T parsial. Caranya sama seperti uji F yang tadi, yaitu regression linear. Ini udah dimasukin tadi yang loyalitas nasabah atau Y-nya di dependen dan X1, X2, X3 di independen. Langsung aja. Nah, ini kita ada di sini. Nah, ini adalah uji T-nya. Di sini untuk menilainya berarti untuk kualitas pelayanan atau X1 itu sebesar 2,213. Untuk kualitas produknya ini 2,499 dan kepercayaan 2,384. Nah, di sini untuk mengetahui dia berpengaruh atau tidak, kita harus karena respondennya 80, ini harus dikurang 3 terlebih dahulu. Kenapa dikurang 3? Karena variabel bebasnya ada 3. Jadi 80 kurang 3 adalah 77. Dan di sini kita harus tahu T-table-nya ini 77, dan kita cari dulu di sini T-table dari 77. Nah, ini dia T-table dari 77 yaitu 1,991. Jadi di sini T-table harus lebih kecil dari T hitung. Di sini T hitungnya 2,213, artinya ini lebih besar dari T table yang tadi 1,991. Dan yang kualitas produk juga lebih besar, 2,499, lebih besar dari 1,991, dan kepercayaan
juga ini lebih besar dari 1,991. Dan yang untuk SIG-nya ini harus kurang dari 0,05. Dan di sini yang kualitas pelayanannya kurang karena 0,030, yang kualitas produknya 0,15 dan kepercayaannya 0,20. Selanjutnya adalah perhitungan tentang koefisien determinasi R pangkat 2. Di sini caranya sama seperti tadi, analyze, terus regression linear. Nah, di sini sama, total Y-nya kita taruh di dependent, total X1, X2, X3 di independent, langsung di oke aja. Lalu nilainya yang ini. Dan di sebelah kiri di gambar ada table, itu merupakan interval koefisien dan tingkat hubungannya. Jadi di sini karena R-nya kita 0,469, jadi tingkat hubungannya itu adalah sedang. Dan untuk R square-nya adalah 0,220. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas, yaitu kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepercayaan, dapat memberikan kontribusi pengaruh sebesar 22% terhadap variabel terkait, yaitu loyalitas nasabah. Dan sisanya 0,780 atau 78% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selanjutnya adalah uji validitas. Dan yang pertama, untuk uji validitas ini harus satu-satu. Jadi yang pertama adalah uji validitas kualitas pelayanan terlebih dahulu atau X1-nya. Di sini caranya adalah analyze, correlate, different. Dan di sini X1 sampai totalnya dari X1 ini kita copy semua variabel. Ya. Nah, di sini yang dinilai adalah percent correlation-nya yang di bagian pojok kanan ini, sama seek to tell-nya yang ini. Dan yang pertama-tama kita harus tahu dulu di sini untuk untuk R table-nya di sini adalah 0,219. Itu dari 80 dikurang 2, hasilnya ada 78 seperti di penjelasan sebelumnya. Sini kita cek terlebih dahulu R table dari 78. Nah, di sini R78 adalah 0,2199 atau 0,219. Kenapa ini 0,05 yang atas? Karena tingkat signifikasinya kita itu untuk uji dua arah. Jadi sudah diingat untuk R table-nya adalah 0,219. Balik lagi ke SPSS. Maka di sini untuk yang kualitas pelayanan kita nilai jadi X1.1-nya persen korelate-nya adalah 0,736. Berarti valid. Dan untuk yang sin to tell-nya ini harus kurang dari 0,05. Untuk cara nilainya sama yang untuk X1.2 pertanyaan kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya sama. Berarti yang sini valid 0,681, terus ada 0,739, 0,816 dan 0,790. Itu lebih dari 0,219. Dan untuk si to tell-nya itu semuanya 0 karena kurang dari 0,05 dan itu valid. Selanjutnya adalah kita validitas kualitas produk atau X2-nya. Caranya sama seperti tadi, correlate, different. Lalu kita balik terlebih dahulu, kita balikin semua terlebih dahulu ininya. Lanjut kita yang X2-nya dan totalnya dimasukkan. Nah, di sini karena sama tadi R table-nya 0,219, jadi di sini valid ya datanya. Terus ini juga 0, sudah benar. Sini 0,558, 0,216, 0,707, 567, 467, 620, 594. Berarti untuk yang kualitas produk ini valid juga sama. Dan yang selanjutnya X3-nya seperti tadi, correlate, different. Kita kembalikan terlebih dahulu, lalu masukkan X3-nya dan totalnya, kita cek. Nah, sama yang ini juga valid 0,629, 0,688, 607, 661, dan yang sin totalnya juga valid juga karena kurang dari 0,05. Selanjutnya yang terakhir, Y-nya juga dicek sama totalnya. Oke, ini juga valid 0,722, 0,759, 686, 729. Ini artinya berarti untuk uji validitas semua variabelnya valid.
Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Ini juga sama satu persatu ya. Caranya adalah analyze, scale, reliability analysis. Nah, di sini kalau yang tadi yang untuk validitas kita copy sama totalnya, tapi kali ini enggak. Jadi pertanyaannya aja. Copy di sini dipindahin, lalu statistiknya dipencet. Kita centang yang scale if item deleted. Continue lalu. Nah, ini untuk penilaiannya itu di sini di reliability statistik. Di sini nilai crown branch-nya alpha 0,808. Dan seperti penjelasan di teori sebelumnya, artinya kalau crown branch 0,808 itu artinya pernyataan atau pertanyaan dalam variabel kualitas pelayanan atau X1 ini adalah baik dan reliable. Selanjutnya untuk yang X2 caranya sama. Tinggal kita pindahin aja yang X1-nya, kita masukkan yang X2-nya. Nah, di sini hasilnya 0,725 dan 0,725 ini artinya item-itemnya dapat diterima dan reliable juga. Selanjutnya di sini yang X3. Kita kembalikan dulu lalu kita masukkan yang X3-nya. Nah, di sini hasilnya 0,645 berarti item-item atau pertanyaan atau pernyataannya itu dapat diterima dan reliable juga. Dan yang terakhir Y-nya kita cek. Nah, di sini hasilnya 0,682. Di sini artinya variabel loyalitas nasabah atau Y-nya itu dapat diterima dan reliable. Selanjutnya adalah uji normalitas. Di sini uji normalitas itu ada 3, ada grafik histogram, ada ppplot sama Smirnov. Yang pertama di sini caranya adalah analyze, regression, linear. Di sini yang kita reset dulu aja. Di sini kualitas pelayanan tadi di X1, kualitas produk di X2, totalnya nih perkiraan di X3 dan loyalitas di dependent. Dan untuk mencari 3 itu plotsnya kita cek dulu di sini di histogram dicentang karena kita mencari histogram sama ppplot juga. Lalu yang save kita di unstandardized. Ini kita centang juga. Lalu continue. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini yang histogramnya, yang ini ppplot dan yang Smirnovnya belum. Jadi sekalian aja yang Smirnov. Caranya adalah di non-parametric test, di legacy dialog, dan yang ini satu sampel KS. Dan di sini understandardized-nya itu tadi kan kita centang jadi muncul di sini. Lalu kita masukkan saja dan exact-nya di sini adalah asymptotic only. Continue, oke. Oke, di sini kita bahas dulu dari yang histogramnya. Di sini berdasarkan grafik ini, histogram di atas terdapat kurva yang membentuk lonceng sempurna yang menunjukkan residual data telah mengikuti distribusi normal. Untuk yang ppplot di sini pada grafik dapat dilihat menunjukkan penyebaran data mengikuti distribusi normal garis lurus yang menunjukkan data berdistribusi normal juga. Dan untuk yang Smirnov bisa dilihat juga untuk yang signifikasi asymptotic sigma-to-theta-nya itu sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya adalah uji linearitas. Di sini juga satu persatu. Yang pertama adalah uji linearitas untuk kualitas pelayanan atau X1-nya terlebih dahulu. Caranya adalah analyze, compare means, dan means. Nah, di sini untuk dependentnya itu seperti tadi Y-nya kita masukkan dan di sini satu persatu untuk independen kita pencet di sini independent. Dan selanjutnya option kita pilih yang test for linearity. Oke, next. Nah, ini yang di ANOVA table yang kita bahas ini yang sininya. Jadi bisa dilihat nilai deviation from linearity sigma itu adalah 0,533 dan itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel loyalitas nasabah. Dan selanjutnya untuk F-nya di sini, F hitungnya adalah 0,793 dan kita lihat dulu F table-nya. F table-nya di sini untuk DF-nya itu 74 dan 4. Maka F table-nya di sini kita lihat terlebih dahulu. Di sini nih 2,50 dari tabel 74 dan 4. Jadi nilai
F table-nya ini 2,50 dan F hitungnya 0,793. Dan di sini karena nilai F hitungnya kita lebih kecil yaitu 0,793, sementara F table-nya 2,50, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel loyalitas nasabah. Dan selanjutnya kita cek yang X2-nya. Caranya sama seperti tadi, compare means, dan di sini untuk kualitas pelayanan kita kembalikan, kita masukkan kualitas produk. Nah, di sini untuk sig-nya ini adalah lebih dari 0,05 atau 0,659. Di sini sig-nya itu lebih. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kualitas produk dengan variabel loyalitas nasabah. Selanjutnya di sini yang nilai F hitungnya ada di sini adalah 0,754. Nah, kita cek F table terlebih dahulu. Di sini 69 dan 9. 9 dan 9. Ini 69 dan 9 adalah 202. Jadi karena nilai F hitungnya tadi 0,754 lebih kecil dari nilai F table yaitu 202, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kualitas produk dengan variabel loyalitas nasabah. Dan selanjutnya adalah yang X3-nya. Caranya sama seperti tadi. Compare means, lalu kualitas produk kita kembalikan, kita masukkan kepercayaan. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat sig-nya itu lebih dari 0,05 atau 0,490 di sini sig-nya. Jadi lebih dari 0,05. Dan untuk F hitungnya adalah 0,864. Jadi di sini untuk F table-nya sama seperti yang X1, 74 dan 4. Jadi F table-nya itu adalah 2,50. Itu artinya F hitung 0,864 lebih kecil dari F table yaitu 2,50. Itu artinya ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kepercayaan dengan variabel loyalitas nasabah. Selanjutnya kita uji multikoliniaritas. Caranya adalah analyze. Di sini regression linear sama seperti yang tadi. Ini kita sama, lalu di sininya tapi kita ubah di statistiknya. Di sini jadi collinearity diagnostics. Kita masukkan. Come on. Nah, di sini yang kita pakai di sini adalah tolerance sama VEF-nya. Yang kita pakai. Jadi penjelasannya adalah nilai tolerance ini harus lebih besar dari 0,10, dan di sini nilai toleransinya itu kualitas pelayanan itu sama kualitas produk kepercayaan itu lebih besar dari 0,10. Dan untuk yang VEF-nya ini harus kurang dari 10,00, dan di sini kurang untuk VEF-nya. Dan dapat disimpulkan variabel kualitas pelayanan, kualitas produk dan kepercayaan tidak terjadi multikolonialitas antar variabel bebas. Oke, selanjutnya di sini kita menguji heteroskedastisitas. Caranya adalah analyze, regression, sama seperti tadi linear. Dan di sini nggak usah diubah lagi, tadi masih masuk. Tapi di plotnya kita ubah. Serai-nya ini kita di Y, dan spread-nya ini kita di X. Ini nggak usah dicentang yang tadi. Oke, langsung aja di. Nah, ini adalah scatter plotnya seperti ini. Di sini datanya menyebar, tapi masih berbentuk pola, yaitu bisa lihat di sini seperti garis lurus ke bawah. Dan untuk mengatasi hal ini bisa menggunakan uji laser. Caranya adalah transform compute variable. Lalu di sini kita tulis ABS. Jadi sininya function groupnya kita mencet arithmetic, dan di sini kita pencet ABS juga 2 kali. Nah, untuk yang ini kita masukkan underscore z yang tadi. Seperti ini. Kita klik oke aja. Sudah. Di sini kita lihat, kita masukkan, kita ulang. Nah, di sini karena di sini kita pakai loyalitas nasabah yang totalnya, kita kembalikan terlebih dahulu. Kita masuk yang ABS.
kita masukkan. Nah, di sini bisa terlihat datanya sudah berubah. Datanya tidak berkumpul atau menyebar dan tidak membentuk pola. Artinya jika data sudah seperti ini, tidak ada masalah heterosdasitas karena datanya menyebar dan tidak berbentuk pola. Dan untuk itu, untuk uji T-nya otomatis karena heterosdasitasnya berubah, maka di sini di uji T-nya juga ikut berubah sama uji SIG-nya ini. Jadi uji Glaser ini dapat diartikan bahwa di dalam analisis regresi tidak terdapat gejala hetero, menunjukkan nilai signifikan p-value variabel kualitas pelayanan sebesar 0,768, kualitas produk sebesar 0,231, dan kepercayaan sebesar 0,214. Hasil tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai ABS. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas signifikasinya di atas 0,05 atau 5%. Dan yang terakhir adalah analisis linear berganda. Caranya ini sama seperti tadi, analyze, regression, linear. Sini kualitas pelayanan kita masuk independen, produk, kekayaan, dependen kualitas. Nah, di sini langsung aja. Nah, yang kita nilai di sini adalah yang ini. Jadi bisa dilihat untuk yang model sama yang understated coefficient yang B-nya tapi. Dapat diketahui analisis regresi linear berganda yang diperoleh yaitu koefisien untuk variabel kualitas pelayanan adalah sebesar 0,202, kualitas produk 0,158, kepercayaan 0,231, dan pada kolom B terdapat nilai konstan sebesar 2,112, sehingga persamaan regresinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Y sama dengan 2,112 ditambah 0,202x1 ditambah 0,158x2 ditambah 0,231x3 ditambah E. Di sini nilai konstan sebesar 2,112 artinya jika kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepercayaan bernilai konstan, tetapi maka loyalitas nasabah nilainya sebesar 2,112. Pengaruh tersebut signifikan pada tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,202 artinya jika variabel kualitas pelayanan mengalami kenaikan satu satuan, maka loyalitas nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,202 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Yang ketiga, koefisien regresi variabel kualitas produk sebesar 0,158 artinya jika variabel kualitas produk mengalami kenaikan satu satuan, maka loyalitas nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,158 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Dan yang terakhir, koefisien regresi variabel kepercayaan sebesar 0,231 artinya jika variabel kepercayaan mengalami kenaikan satu satuan, maka loyalitas nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,231 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di Bank Mandiri cabang Gambir. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung lebih besar dari T table, yaitu 2,213 lebih besar dari 1,991. Maka kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dan yang kedua, terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap loyalitas nasabah di Bank Mandiri cabang Gambir. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung lebih besar dari T table, yaitu 2,449 lebih besar dari 1,991. Maka kualitas produk berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh antara kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah di Bank Mandiri cabang Gambir. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung lebih besar dari T table atau 2,384 lebih besar dari 1,991. Maka kepercayaan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dan yang terakhir, secara simultan atau keseluruhan variabel kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah diperoleh dari F hitung lebih besar dari F table, yaitu 7,156 lebih besar dari 2,72 dengan signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.